Ya, selamat bertemu dengan saya Hendry Septanto dalam materi pertemuan pertama mata kuliah dasar keamanan komputer. Ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita masuk dulu ke pendahuluan ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada penjelasan tentang ICT Change the World. Ya. Jadi orang-orang terkaya di dunia di era sebelum 90-an adalah raja-raja. Ya. Tapi setelah era 90-an sampai dengan ke zaman saat ini, ya, orang-orang terkaya di dunia adalah orang-orang yang bidang bisnisnya di bidang IT. Ya, ini contoh-contohnya bisa kalian lihat. Nah, ini keunikannya. Ya, jadi berkembang pesat. Ya, dunia IT berkembang pesat, lebih pesat dari teknologi lainnya. Ini tokoh-tokohnya bisa kalian lihat. Jadi tidak identik dengan latar belakang bidang pendidikan IT juga. Ya, jadi bisa jadi dia latar belakangnya berbeda. Ya. Dan dampak perkembangannya mulai dari perubahan gaya hidup ya, sampai dengan pengaruh terhadap kriminalitas di bidang IT. Ya, sehingga akhirnya muncul undang-undang yang baru, ya, undang-undang di bidang IT. Nah, berikutnya kita masuk ke materi intinya, ya, definisi data. Nah, ini disebutkan data adalah fakta mengenai objek orang yang dinyatakan dengan nilai, ya, berupa angka, karakter, atau simbol. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi informasi, yang menjadi pengetahuan yang akan digunakan sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan. Nah, sebuah informasi bisa dilihat kualitasnya. Yang pertama, keakuratannya. Akurat itu seperti apa? Ya, bisa dilihat dari kelengkapannya, kebenarannya, dan keamanannya. Kemudian kualitas informasi ditentukan juga oleh ketepatan waktunya. Ya, jadi informasi harus diterima tepat pada waktunya. Jika sudah lewat, informasi tersebut bisa jadi sudah tidak berguna lagi. Ya, kemudian yang ketiga, relevan. Jadi informasi harus memiliki kegunaan bagi si penerima. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh relevansinya itu seperti apa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai informasi. Nilai informasi akan lebih bernilai jika manfaat informasi lebih besar dari biaya atau resiko untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi orang tidak segan mengeluarkan uang untuk mendapatkan sebuah informasi. Ya, kenapa? Karena uang yang dikeluarkan bisa jadi lebih kecil dibandingkan dengan manfaat informasi yang diperoleh. Nah, kemudian klasifikasi data. Jadi ada yang disebut data publik. Jadi data yang bersifat publik bisa diketahui oleh umum. Ada juga data privat. Ya, berupa data personal, data pribadi, atau data perusahaan. Ya. Kemudian ada lagi data rahasia. Ya, misalnya rahasia negara. Nah, ini terkait dengan keamanan negara. Kemudian subbab berikutnya tentang threat atau ancaman. Nah, ini ancaman bisa datang dari berbagai sumber. Yang pertama dari pemakai itu sendiri. Misalnya user yang ceroboh. Ya, itu bisa menjadi ancaman bagi perusahaan. Misalnya passwordnya diketahui orang lain. Kenapa? Karena passwordnya ditulis di kertas, ditempel di monitor, ya, sehingga diketahui banyak orang. Kemudian bisa juga ancaman dari terorisme. Ya, jadi teroris yang mendapatkan informasi entah itu dari siapa, mungkin dari pihak internal yang membocorkan, ya, informasinya tentang misalnya jadwal kunjungan kerja pejabat ke daerah tertentu, ya, sehingga terorisnya tahu dan bisa melakukan serangan. Serangannya ini serangan fisik ya, tidak berhubungan dengan IT cuma. Tapi yang jadi masalah informasinya itu dia mendapatkannya dari mana, itu dia. Jadi ada kebocoran informasi di sini. Kemudian ada lagi yang disebut crackers. Ya. Nah, ini pelaku kejahatan di bidang IT. Ya, dia bisa melakukan dengan berbagai cara. Ya, mulai dari menyusupkan virus sampai dengan membobol langsung keamanan jaringan komputer. Kemudian ada juga penjahat konvensional. Ini juga bisa menjadi ancaman dalam bidang IT.
Misalnya dia mencuri komputer, laptop, atau bahkan server yang isinya data-data penting. Kemudian ada lagi karena nasib. Ya, nasib. Di sini sebutnya nasib ya. Ya, kita nggak tahu nasibnya gimana, tahu-tahu ada gempa bumi, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya yang merusak komputer misalnya. Nah, itu juga ancaman di bidang IT. Ya. Kemudian yang terakhir, mata-mata. Ya, bisa juga, atau sebutannya agen ganda yang menyusup masuk dengan menyamar, misalnya menjadi pegawai, ya, dengan tujuan mencuri informasi. Entah itu dari perusahaan pesaingnya mungkin, atau dari pihak yang punya kepentingan tertentu, atau orang yang dibayar, dan lain sebagainya. Ya. Yang jelas tujuannya untuk mencuri informasi. Nah, itu tadi berbagai macam ancaman dalam bidang keamanan data. Kemudian elemen-elemen keamanan, ya, mulai dari privacy, ya, artinya menjaga informasi dari orang yang tidak berhak. Ya, integrity, jadi informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemiliknya. Availability, ya, jadi ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Kemudian autentifikasi. Nah, ini metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Ya. Kemudian yang kelima, non-repudiation. Nah, ini menjaga agar seseorang tidak bisa menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Ya. Yang terakhir, akses kontrol. Nah, ini pengaturan hak akses kepada seseorang. Misalnya karyawan dengan manajer tentu saja hak aksesnya terhadap sebuah informasi berbeda. Ya. Yang terakhir, implementasi keamanan data. Nah, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang lebih spesifik. Ya, misalnya penggunaan firewall dan enkripsi data. Nah, cuma karena baru pengenalan, kita hanya membahas contoh pengamanan data secara sederhana. Ya, misalnya jangan buat password yang mudah ditebak. Ya. Hafalkan password. Ya, misalnya jangan ditulis, apalagi disimpan. Nah, ini contoh-contoh implementasi keamanan data yang sederhana. Ya, demikianlah materi pertemuan pertama. Sampai jumpa pada materi berikutnya.